Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tugas sosiologi perubahan sosial yang beranggotakan Pemas Hardiansyah, Firly Hardiansyah, Fitra Aulia, Muhammad Rizky Saputra, Muhammad Latif Firmansyah, Muklisin, Nurul Rahma Insani, dan Rahma dan Andanda. Setiap perubahan yang terjadi akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, segala macam perubahan diterima dan diikuti. Sikap inilah yang mendorong masyarakat untuk terus maju dan berkembang. Penyesuaian terhadap perubahan biasanya dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut. A. Menerima unsur-unsur baru. Penerimaan unsur-unsur baru dilakukan jika unsur-unsur tersebut dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses penerimaan dilakukan tanpa ada suatu penolakan. Sikap ini biasanya dimiliki oleh anak-anak muda yang mengikuti perubahan yang ada. Contohnya perubahan tren rambut, model pakaian, merebaknya game online, penggunaan teknologi canggih seperti internet, handphone, 3G, flash disk, MP4 dan MP5. Materi selanjutnya yaitu saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan yang mana menjadi titik tolak tergantung pada kultur fokus masyarakat pada suatu masa yang tertentu. Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu menjadi penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk menjadi saluran utama perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Ketersediaan perubahan. William F. Ogburn dalam Swekarto 2002-303 mengemukakan bahwa perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi, dan para sosiolog telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip dan hukum perubahan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari interaksi manusia. Pendapat lain bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Ada juga pendapat bahwa perubahan sosial bersifat periodik dan non-periodik. Ketertinggalan budaya cultural lag. Cultural lag merupakan salah satu peristiwa dari disintegrasi, yang mana disintegrasi ini adalah salah satu reaksi masyarakat terhadap bentuk perubahan sosial. Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial dapat terjadi dalam peristiwa seperti cultural lag. Salah satu teori terkenal dalam sosiologi mengenai perubahan dalam masyarakat adalah dikenalkannya istilah cultural lag. Teori ini dikemukakan oleh William F. Ogburn. Dalam teori ini disebutkan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya secara keseluruhan. Ada bagian yang tumbuh dengan lambat. Perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat ini dinamakan cultural lag atau ketinggalan budaya. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Manfaat
reintegrasi dan reorganisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bertanah air. Yang kedua, perundingan apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan reaksi keras atau pergolakan. Yang ketiga, melalui saluran hukum terhadap mereka yang menyimpang. Yang keempat, menggunakan saluran militer untuk memadamkan apabila terjadi pergolakan mengarah pada pemberontakan. Contoh reintegrasi sosial yaitu 1. Mengutamakan upaya untuk selalu membicarakan dan memusyawarahkan jika terjadi konflik. Yang kedua, bagi yang sedang berkonflik diarahkan agar kembali menyadari kesalahannya dan bisa memperbaikinya di kesempatan lain. Disorganisasi adalah suatu kondisi tanpa aturan, kacau, dan tercerai-berai dikarenakan adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu, di mana tidak adanya lagi keserasian pada bagian-bagian dari suatu keutuhan organisasi. Suatu disorganisasi atau disintegrasi mungkin dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ciri-ciri disorganisasi: banyak sekali tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada, munculnya sikap individualisme, masyarakat semakin bersikap agresif dan semena-mena. Masyarakat lebih tertutup terhadap perubahan dan perbedaan yang ada. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya disorganisasi, yaitu hilangnya norma yang telah berkembang di masyarakat. Kebudayaan turun-temurun mulai memudar seiring dengan perkembangan yang terjadi. Semakin maraknya tindakan-tindakan yang melawan hukum, seperti kriminalitas. Contoh disorganisasi sosial: perpecahan akibat pemilu, memilih produk impor dibanding produk dalam negeri, penegakan hukum yang tidak adil. B. Melakukan asimilasi sikap penyesuaian dapat pula diwujudkan dalam proses pengapilisian kebudayaan. Unsur-unsur dari luar diterima dan disesuaikan kebudayaan lokal sehingga membentuk kebudayaan baru yang berbeda. Kebudayaan yang satu diresapi oleh kebudayaan lain, begitupun sebaliknya. Cita-cita dan berkembang bersama melahirkan suatu yang baru, hasil percampuran kedua budaya. Contohnya cerita Mahabharata dan Tirsamayana. Saat ini cerita tersebut merupakan hasil asimilasi dari kebudayaan India yang bercampur dengan kebudayaan lokal, sehingga cerita tersebut sering dilakonkan pada kesenian wayang yang merupakan kebudayaan Indonesia. C. Melakukan akomodasi dilakukan sebagai usaha untuk meredakan atau menghindari konflik akibat perubahan. Segala unsur-unsur baru diakomodasi untuk menjaga keseimbangan sosial yang telah lama terbentuk. Dalam akomodasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru atau kebudayaan di luar tanpa mempengaruhi unsur-unsur budaya lokal dalam rangka menghindari konflik. Yaitu arah perubahan sosial. Arah perubahan sosial terdiri dari perubahan positif dan negatif. Contoh perubahan positif adalah adanya kemajuan di bidang iptek. Sementara arah perubahan negatif berupa masuknya kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, baik berupa perubahan nilai, perubahan norma, hingga dengan perubahan tingkah laku masyarakat. Suatu perubahan sosial tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor pendorong sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, terjadinya bencana alam di suatu wilayah. Yang keempat, adanya konflik atau peperangan di suatu daerah. Yang kelima, adanya kebudayaan dari luar masuk ke dalam suatu negara. Berdasarkan sifatnya, suatu perubahan sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, perubahan kecil adalah suatu perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, namun dampak dan pengaruh dari adanya perubahan tersebut
tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Adapun contoh perubahan kecil diantaranya perubahan model gaya rambut, perubahan model pakaian, perubahan model sepatu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perubahan besar, adalah suatu perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, di mana dampak dan pengaruhnya dari adanya perubahan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Adapun contoh perubahan besar diantaranya perubahan kurikulum pendidikan.